Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Gila dari kelas 12 Akuntansi 1 akan menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian dalam mata pelajaran PKN. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang yang meninggalkan atau memasuki TKP. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam penyelidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai saksi. Selanjutnya mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan lain-lain. Tugas kepolisian atau peran kepolisian RI atau Polri ada banyak di Indonesia. Salah satunya yaitu untuk mencegah kejahatan dan untuk menanggulangi kasus kejahatan. Dasar syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan arah aturan hukum, selaras dengan kewajiban dan hukumannya harus ditindakkan, harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, mempertimbangkan layak berdasarkan keadaan yang memaksa, menghormati hak asasi manusia. Kedua yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan pemutusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pidana, melakukan penyelidikan, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Sedangkan dalam bidang perdata dan tata usaha yaitu mengurus segala berkas. Lalu berikutnya ada bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu macam-macamnya: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pengawasan peredaran barang cetakan, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Berikutnya ada peran hakim sebagai pelaksanaan kekuatan kehakiman. Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Hakim pada kehakiman Mahkamah Agung atau disebut juga dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkup peradilan umum, agama, militer, tata usaha, negara, dan hakim peradilan khusus. Ketiga, hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang bisa disebut dengan hakim konstitusi. Keempat, ada peran advokat dalam penegakan hukum. Syarat menjadi advokat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003. Syarat-syarat yang paling utama yaitu warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, berusia minimal kurang lebih 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, magang 2 tahun kurang lebih, terus menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana dan berlaku baik, jujur, dan bertanggung jawab. Hak advokat yaitu ada bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkara menjadi tanggung jawabnya, dan tetap berpegang teguh dalam kode etik profesi dan perlindungan hukum.
Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan tetap berpegang teguh pada aturan yang ada. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut balik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan membela klien di persidangan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan dan pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan. Yang keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Kewajiban advokat yaitu A. Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perilaku kepada klien, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa hingga merugikan profesi advokat. Advokat menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas selama memangku jabatan. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan pencegahan anti korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan penuntut pemerintahan negara. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.